Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, di pagi yang cerah ini kita akan belajar mata pelajaran akhlak tasawuf. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai maksiat lahir. Nah, apa sih maksiat lahir itu? Maksiat adalah segala perbuatan yang menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat lahir adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota lahir yang nampak pada diri manusia. Maksiat lahir ini lebih mudah dikenali daripada maksiat batin, karena perbuatannya yang kasat mata. Semua perbuatan maksiat harus dijauhi oleh manusia. Nah, adapun contoh-contoh dari maksiat lahir diantaranya yang pertama adalah mencuri, kemudian korupsi, membunuh, dan mabuk. Contoh lainnya adalah penggunaan narkoba, kemudian berjudi, zina, dan LGBT. Tapi untuk pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas dulu mengenai mencuri dan korupsi. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai mencuri. Apa sih mencuri itu? Kemudian, jenis-jenis mencuri itu apa saja? Dampaknya seperti apa? Dan bagaimana cara kita menghindari perbuatan mencuri? Pengertian mencuri. Mencuri ini ada beberapa pengertian. Yang pertama, menurut bahasa, artinya mengambil kepemilikan orang lain tanpa izin. Menurut istilah, mencuri itu mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanan yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Adapun menurut ulama fikih, pengertian mencuri adalah mengambil harta milik orang lain dalam ukuran tertentu dari tempat biasanya disimpan, yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan dengan mengandalkan kekuatan, dan dilakukan di tempat yang tidak memiliki unsur syubhat. Selanjutnya, macam-macam mencuri. Dalam ilmu fikih, mencuri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pencurian yang dikenai had, yaitu pencurian yang memenuhi beberapa syarat yang disebutkan dalam definisi mencuri, seperti ukuran barang yang dicuri mencapai nisab, yaitu yang bernilai 1/4 dinar, dan diambil dari tempat biasa barang tersebut disimpan. Kemudian, jenis yang kedua yaitu pencurian yang dikenai ta'zir, yaitu pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, mencuri ini mempunyai beberapa dampak negatif. Yang pertama, pencuri tersebut akan rusak keimanannya, rusak hatinya, dan rusak moralnya. Kemudian yang kedua, seorang pencuri itu akan selalu merasa gelisah karena si pencuri tersebut selalu diiringi rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar. Kemudian yang ketiga adalah mencoreng nama baik. Di seorang yang sudah mencuri itu pasti nama baiknya akan tercoreng. Oh, itu loh si pencuri. Seperti itu. Kemudian dampak selanjutnya adalah dikucilkan oleh masyarakat. Pastinya kalau seseorang tersebut sudah dicap sebagai pencuri, masyarakat di lingkungan sekitarnya juga akan menjauhi orang tersebut. Lalu apa saja langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menghindari perilaku mencuri ini? Yang pertama, kita harus selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Dan mencuri ini merupakan salah satu larangan dari Allah, maka harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan kita harus senantiasa takut kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Jadi walaupun tidak ada orang, ya tetap harus takut, harus takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjaga dan memelihara harga diri. Jadi karena jika seseorang mencuri, maka harga dirinya atau nama baiknya itu akan tercoreng. Maka jangan sampai harga diri, nama baik kita tercoreng karena perbuatan mencuri. Kemudian yang ketiga, selalu mensyukuri nikmat. Apa saja yang diberikan oleh Allah, kita harus merasa bahwa harus bersyukur, harus merasa syukur, merasa cukup, sehingga tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan mencuri. Kemudian yang keempat, istiqomah dan qanaah. Qanaah ini artinya merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Yang kedua, kita akan membahas mengenai korupsi. Apa sih itu korupsi? Kemudian jenis-jenis korupsi itu apa saja? Dampaknya seperti apa? Dan bagaimana cara menjauhi perbuatan korupsi? Pengertian korupsi. Korupsi adalah gejala atau praktik para pejabat negara menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan diri mereka sendiri atau orang di sekelilingnya dengan cara yang tidak wajar dan tidak ilegal. Adapun jenis-jenis korupsi, yang pertama adalah riswah atau suap. Riswah atau suap ini merupakan pemberian materi atau sesuatu yang dijanjikan dengan maksud mempengaruhi seseorang supaya memberikan keuntungan bagi si pemberi dengan cara melawan hukum. Nabi melarang untuk menerima atau memberi suap, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap dan yang disuap. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian jenis yang kedua adalah ghulul atau berkhianat atau menyalahgunakan wewenang. Ghulul adalah mengambil harta publik yang bukan haknya. Sedangkan dalam konteks sekarang, ghulul adalah egoisme struktural yang merampas hak orang lain dengan memanfaatkan jabatannya dengan cara memonetisir anggaran. Nah, perilaku ini sangat menguntungkan bagi pihak pelakunya, tetapi memiliki imbas pada korban dan kehidupan orang lain. Kemudian jenis yang ketiga adalah suhud dan hirs, yaitu merupakan situasi kejiwaan dalam cara bekerja dan dalam cara mencari nafkah yang gegabah dan tidak hati-hati. Nah, perilaku pelaku ini hanya fokus untuk mencari hasil dan tidak memperhatikan kebersihan sumber penghasilannya. Jadi dia hanya fokus untuk mencari harta, tetapi tidak memperhatikan bahwa itu caranya halal atau tidak, itu caranya dilarang atau tidak, seperti itu. Faktor penyebab korupsi. Penyebab korupsi ini ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya iman. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku korupsi adalah orang yang memiliki agama. Akan tetapi mereka tetap berani untuk melakukan korupsi karena kurangnya keimanan dan pemahaman agama. Sehingga apabila ada kesempatan korupsi, maka mereka tergoda untuk melakukannya. Kemudian penyebab yang kedua adalah tamak. Orang yang melakukan korupsi ini kebanyakan dari golongan orang-orang yang kaya. Hal ini disebabkan karena mereka merasa kurang bersyukur dengan rezeki yang dimilikinya, sehingga selalu merasa kurang dan memunculkan niat untuk korupsi. Kemudian penyebab yang ketiga adalah konsumtif,
Di orang yang konsumtif, apabila memiliki rezeki yang berlebih, maka ia akan terdorong untuk membeli barang-barang yang mewah. Nah, dengan gaya hidup yang seperti ini, akan menjadikan penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidupnya. Nah, sehingga akan mendorong orang tersebut untuk melakukan korupsi. Penyebab yang terakhir adalah penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup. Orang yang penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup yang wajar, maka mau tidak mau harus mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, usaha untuk mencari tambahan penghasilan tersebut termasuk dengan cara korupsi. Misalkan dengan korupsi waktu, pikiran, tenaga. Dalam artian bahwa seharusnya pada jam kerja, waktu, pikiran, dan tenaganya dicurahkan untuk keperluan pekerjaan, ternyata dipergunakan untuk keperluan yang lain. Itu juga termasuk dari faktor penyebab korupsi. Nah, korupsi ini mempunyai dampak yang besar, terutama bagi kestabilan negara. Karena ketika seorang koruptor ini melakukan korupsi, maka menjadikan negara kurang mampu untuk membangun bidang-bidang tertentu. Di uang yang digunakan untuk korupsi, misalkan korupsi di dalam hal pendidikan, olahraga, dan lain sebagainya, itu akan menjadikan negara juga kurang berkembang dalam bidang tersebut. Seperti dalam bidang pendidikan, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun cara-cara untuk menghindari korupsi, yang pertama adalah selalu taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa apabila melakukan korupsi, akibatnya akan sangat fatal. Akibat tersebut tidak hanya menimpa orang lain, tetapi juga menimpa dirinya sendiri. Kemudian cara yang ketiga adalah disiplin dan khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Misalnya dalam hal sholat. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian cara yang keempat adalah meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa setiap amal baik maupun amal buruk selalu dicatat oleh malaikat. Nah, jika kita sudah melakukan langkah-langkah tersebut, maka insya Allah kita akan terhindar dari perilaku korupsi. Nah, cukup sekian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jadi, setelah kita mempelajari tentang mencuri dan korupsi ini, kita harus mengetahui bahwasannya perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Maka kita harus menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah agar kita menjadi hamba yang senantiasa taat kepada perintah Allah dan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, cukup sekian. Banyak salahnya dari ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.